Halo, selamat datang lagi di Katolik Digital. Kalau dengar kata Katolik, mungkin yang langsung terbayang itu Paus, Vatikan, gereja megah, pastor, atau biarawan yang hidupnya seperti pertapa. Atau mungkin kamu mikir Katolik itu versi lama dari agama Kristen yang penuh aturan. Tapi sebenarnya Katolik itu lebih dari sekedar aturan dan tradisi. Inti dari semuanya adalah hubungan antara Tuhan dan manusia. Pertanyaan pertama, kalau mau ngerti Katolik, dimulai dari mana ya? Jawabannya adalah mulai dari kekristenan itu sendiri. Soalnya Katolik adalah bagian dari agama Kristen. Jadi umat Katolik punya keyakinan yang sama seperti umat Kristen lainnya, yakni percaya bahwa Tuhan itu ada, Maha Kuasa dan penuh kasih. Mereka juga percaya pada Tritunggal, yakni satu Tuhan, tapi dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sama seperti Kristen lainnya, umat Katolik juga percaya bahwa Yesus wafat untuk menebus dosa manusia dan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Namun, apa yang membuat umat Kristen Katolik berbeda dari umat Kristen lainnya? Umat Katolik percaya pada beberapa hal unik, seperti kepercayaan bahwa roti dan anggur pada perjamuan kudus benar-benar menjadi tubuh dan darah Yesus, otoritas khusus dari Paus, dan percaya bahwa Maria lahir tanpa dosa, dan masih banyak lagi. Kita perlu melihat sejarah Kristen secara singkat. Kata Katolik berarti universal dan gereja Katolik adalah gereja Kristen asli yang didirikan oleh Yesus. Dari sudut pandang Katolik, kelompok Kristen lainnya kemudian bercabang melalui peristiwa-peristiwa seperti skisma dan reformasi Protestan. Karena itu, umat Katolik tidak melihat diri mereka sebagai denominasi Kristen lainnya. Mereka melihat diri mereka sebagai gereja asli yang menyebarkan agama Kristen. Dahulu kala, ketika Yesus turun ke dunia, ia memberikan otoritasnya kepada 12 rasulnya, yang merupakan murid-murid yang ia pilih untuk menyebarkan gerejanya. Salah satu rasul ini adalah Petrus, dan Yesus mengatakan kepadanya bahwa ia adalah batu karang tempat Yesus akan membangun gerejanya. Jadi, Yesus memisahkan Petrus, mengangkatnya sebagai otoritas gereja di bumi, bahkan di atas para rasul lainnya. Umat Katolik percaya bahwa Petrus adalah paus pertama dan bersama para rasul, kepemimpinan ini diwariskan dalam rantai yang tidak terputus kepada paus, uskup, dan para imam Katolik saat ini. Jadi, itu menjelaskan mengapa gereja Katolik di bumi dipimpin oleh paus, karena mereka percaya bahwa ia adalah penerus langsung dari Petrus. Umat Katolik juga percaya bahwa dalam kondisi tertentu, lewat bantuan Roh Kudus, Paus bisa mengeluarkan ajaran resmi gereja yang bebas dari kesalahan. Ini disebut infalibilitas kepausan. Tapi tenang, itu bukan berarti Paus selalu benar dalam semua hal ya. Faktanya, hanya ada beberapa kali dalam sejarah ketika Paus secara resmi menyatakan apa yang diyakini gereja tentang masalah iman dan moral. Jadi, hal ini jarang terjadi dan Paus masih seorang manusia. Memiliki struktur terpusat dalam gereja yang berasal dari zaman Yesus adalah hal yang unik bagi Katolik. Namun, otoritas Paus bukanlah satu-satunya hal yang berasal dari zaman Yesus di bumi. Ada hal lain seperti sakramen. Sakramen merupakan bagian penting dari ajaran Katolik, yaitu ritual yang merupakan tanda nyata dan sarana dari kasih karunia Tuhan kepada manusia. Sakramen Katolik ditetapkan oleh Yesus pada saat-saat tertentu dalam hidupnya, seperti pembaptisan yang dipraktikkan oleh semua umat Kristen. Sakramen bukan sekedar simbol. Sakramen merupakan tanda kasih karunia Tuhan yang sungguh-sungguh terjadi. Ketika seseorang dibaptis, air tidak hanya melambangkan pembersihan dari dosa. Air itu benar-benar memurnikan jiwa mereka. Ada 7 sakramen dalam iman Katolik, dan semuanya memberi kita rahmat khusus untuk menjalani hidup yang kudus. Namun, ada satu sakramen yang sangat penting, yaitu Ekaristi. Sebelum kita membahasnya, sekarang saatnya untuk menyebutkan bagian penting dari ajaran Katolik, yaitu perayaan Ekaristi atau Misa Kudus. Semua sakramen itu penting, tetapi yang satu ini sangat penting. Umat Katolik menyebutnya sebagai sumber dan puncak kehidupan Kristen. Roti dan anggur itulah yang menurut ajaran Katolik berubah menjadi tubuh dan darah Yesus selama misa.
Selama misa, umat Katolik berkumpul untuk berdoa, menyembah Tuhan, mendengarkan bacaan kitab suci, mendengarkan homili atau khotbah, dan kemudian berpartisipasi dalam konsekrasi atau transubstansi roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Yesus. Ini adalah hal yang sangat mendasar. Jadi, umat Katolik harus menghadiri misa setidaknya seminggu sekali pada hari Minggu dan hari-hari suci tertentu. Namun, karena umat Katolik percaya bahwa Ekaristi benar-benar tubuh dan darah Kristus, mereka didorong untuk menghadiri misa lebih sering jika memungkinkan, sehingga banyak gereja Katolik menawarkan misa harian. Karena umat Katolik percaya bahwa Tuhan benar-benar hadir di setiap misa dalam Ekaristi, itulah sebabnya ada dupa dan berbagai ornamen di altar Katolik. Dan itulah juga mengapa kita membangun gereja-gereja yang rumit itu. Hal ini sungguh menakjubkan, dan itu masuk akal jika kita memikirkannya. Kita mungkin berpikir ajaran Ekaristi pasti tampak sulit dipercaya, karena memang begitu. Tetapi ada juga lebih dari 100 mukjizat Ekaristi yang terdokumentasi, atau mukjizat di mana roti dan anggur secara kasat mata berubah menjadi daging dan darah, yang telah divalidasi melalui penelitian ilmiah pihak ketiga. Agar umat Katolik dapat menerima Ekaristi, kita harus memiliki seorang pastor atau imam atau romo. Para imam memiliki tugas untuk melayani umat gereja. Hanya para imam yang dapat memberikan sakramen seperti mengkonsekrasikan Ekaristi, dan sejarah imamat sudah ada sejak Perjanjian Lama. Sama seperti di Perjanjian Lama, tugas imam adalah menghubungkan umat dengan Tuhan. Jadi, jika imam menghubungkan umat dengan Tuhan, bagaimana umat Katolik terhubung langsung dengan Tuhan? Nah, seperti umat Kristen lainnya, doa adalah inti dari kehidupan Katolik. Umat Katolik berdoa selama misa, bersama keluarga, atau sendiri. Kadang-kadang doa itu spontan, tetapi seringkali mereka menggunakan doa terstruktur seperti Bapa Kami yang sudah dikenal banyak umat Kristen. Tetapi umat Katolik juga memiliki doa lain seperti kemuliaan atau Salam Maria dan atau devosi lainnya. Dan berbicara tentang Salam Maria, kita harus berbicara tentang Maria. Maria adalah ibu Yesus yang menjadikannya tokoh penting dalam agama Katolik. Umat Katolik percaya bahwa Maria sendiri lahir tanpa dosa, yang disebut dikandung tanpa noda. Namun, umat Katolik percaya bahwa Maria masih membutuhkan seorang juru selamat. Ia tetap diselamatkan oleh Yesus, tetapi dengan cara yang berbeda, yaitu dengan diselamatkan dari segala dosa, bukannya diampuni di kemudian hari. Hal ini harus terjadi karena Tuhan tidak berdosa. Jadi, Maria harus menjadi bejana yang tidak berdosa, namun ia juga harus tidak berdosa untuk membuat pilihan yang sepenuhnya bebas untuk berkata ya kepada Tuhan, karena dosa menghilangkan sebagian kebebasan kita dan memengaruhi keputusan kita. Karena ia sepenuhnya bebas untuk memilih rencana Tuhan, Maria menjadi ibu putra Tuhan dan perantara antara kita dan Yesus. Bagaimanapun, sebagai ibu Yesus sendiri, umat Katolik percaya bahwa ia dapat memberi kita rahmat khusus untuk membantu kita menjadi lebih dekat dengan putranya. Namun, umat Katolik tidak menyembah Maria. Mereka hanya meminta perantaraannya atau bantuannya untuk membimbing mereka lebih dekat kepada Yesus. Itulah sebabnya banyak umat Katolik berdoa Rosario, yang merupakan doa refleksi untuk perantaraan Maria yang didoakan pada seuntai manik-manik. Kita mungkin pernah melihat ini sebelumnya, bahkan seperti pada kaca spion sebuah mobil. Jadi, Maria memiliki tempat khusus dalam agama Katolik, dan umat Katolik menghormatinya sebagai ibu rohani mereka. Santo atau Santa adalah orang-orang yang menjalani kehidupan suci dan sekarang diyakini berada di surga. Umat Katolik percaya bahwa mereka dapat berdoa bagi kita dari surga dan membantu kita mengikuti teladan mereka. Tidak sembarang orang dapat menjadi santo untuk dikanonisasi atau dinyatakan sebagai santo. Harus ada bukti bahwa orang tersebut sekarang berada di surga dan telah menyelesaikan waktu mereka di api penyucian, atau bahkan langsung menuju surga tanpa melalui api penyucian. Banyak mukjizat yang terjadi melalui perantaraan para santo atau santa. Hal ini berkaitan dengan langkah-langkah seseorang untuk menjadi seorang santo atau santa. Dalam agama Katolik, proses ini disebut beatifikasi dan kanonisasi santo atau santa. Harus ada penyelidikan terlebih dahulu dari Vatikan. Orang tersebut juga harus memiliki kebajikan dan kesalehan dalam hidupnya. Setelah itu,
Harus ada satu mukjizat melalui perantaraannya yang terverifikasi, maka ia bisa menjadi seorang beato atau beata. Setelah itu, bila ada dua mukjizat yang terverifikasi, maka paus dapat menyatakannya sebagai seorang santo atau santa. Gimana dengan api penyucian? Kita pernah membahasnya dalam video yang lalu. Nah, umat Katolik percaya bahwa Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Namun, dosa kita masih memiliki konsekuensi yang perlu diluruskan jika kita belum menyelesaikan pemurnian di bumi ini. Jadi, ketika kita meninggal, ajaran Katolik mengajarkan bahwa pada dasarnya ada dua pilihan besar, yaitu surga atau neraka. Jika kita akan masuk surga, kita mungkin harus melalui api penyucian terlebih dahulu. Setiap orang di api penyucian akan masuk surga. Itu hanyalah fase peralihan di mana kita dimurnikan dari ketidaksempurnaan kita dan dipersiapkan untuk kehidupan abadi di surga. Tujuan utama ajaran Katolik adalah mengikuti Yesus dan menjadi saleh sesuai dengan ajaran Yesus. Ini juga mengapa umat Katolik terkenal karena penderitaannya. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada penderitaan dalam hidup kita. Dan iman Katolik mengajarkan bahwa kita dapat mempersembahkan penderitaan ini untuk membawa kita lebih dekat kepada Kristus dan salibnya. Penderitaan memungkinkan kita untuk berpartisipasi dalam penebusan jiwa oleh Yesus dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Jadi, umat Katolik mencoba menjalani penderitaan dengan sukacita, karena itu berarti kita dapat memikul salib kita dan mengikuti Yesus. Kalau lahir bukan Katolik, apakah bisa menjadi seorang Katolik? Jawabannya bisa banget. Gereja Katolik punya program katekese buat orang-orang yang mau belajar dan siap masuk Katolik. Di situ kita bakal diajarin semua hal penting sebelum menerima sakramen pertama, yaitu sakramen baptis. Kalau kamu mau tahu lebih banyak, buku Katekismus Gereja Katolik cocok banget buat dijadikan panduan. Dan ingat, meski beda-beda keyakinan, kita semua tetap sama-sama manusia yang sedang mencari kebenaran dan kasih Tuhan. Kalau kamu punya pendapat, yuk ngobrol bareng di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan topik menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.